Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati, surat Al-Fatihah. Makkiyatun. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sab'u ayatin, 7 ayat, bil basmalati, dengan basmalah. Inkanat minha, jika basmalah dihitung bagian dari surat Al-Fatihah. Wassabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Dan ayat yang ketujuh adalah lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa illam takun minha, jika basmalah tidak dihitung dari Al-Fatihah, fassabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Maka ayat yang ketujuh adalah lafaz ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dalam tafsir Jalalain di sini dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah yang jumlahnya ada 7 ayat. Baik mengatakan basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga ayat yang ketujuh adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau mengatakan bahwa basmalah bukanlah ayat dari Al-Fatihah, sehingga ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita lihat Hasyiyah As-Sawinya. Makkiyatun huwa qaulul aktsari. Pendapat yang mengatakan surat Al-Fatihah Makkiyah ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wakilah madaniyatun, tapi ada juga sedikit yang mengatakan Al-Fatihah adalah surat Madaniyah. Wa jama'a ba'duhum bainal qaulaini. Sebagian ulama berusaha menyatukan antara kedua pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan Makkiyah dan pendapat yang mengatakan Madaniyah. Faqala, lalu mereka berkata, nazalat marrotaini. Surat Al-Fatihah turun 2 kali. Marrotan di Makkah, 1 kali di Makkah, hina furidatus sholatu, ketika difarduhkannya sholat atau diwajibkannya sholat, wa marrotan bil madinati, dan 1 kali turun di Madinah, hina huwilatul kiblatu, ketika kiblat dipindah dari Baitul Maqdis menuju Makkah. Walidzalika, karena itu, karena surat Al-Fatihah itu turun 2 kali, summiyat mathani, dinamakanlah surat Al-Fatihah dengan surat mathani, surat yang turun 2 kali. Sebenarnya teman-teman, surat Al-Fatihah itu disebut surat mathani atau as-sab'ul mathani, itu sebenarnya banyak alasan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan disebut mathani karena mustaq dari tathniyah atau tusanna ay tukarraru, karena surat Al-Fatihah itu diulang-ulangi ketika di dalam sholat. Dan ada juga disebut mathani karena mustaq dari as-sana, yang artinya pujian, karena surat Al-Fatihah ini berisi pujian kepada Allah. Wakilah, dan ada yang mengatakan nazala nisfuha bi Makkah, separuhnya turun di Mekah, wa nisfuha bil Madinah, dan separuhnya turun di Madinah. Wal awwalu huwa as-sahihu, pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Aku telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat dari surat Al-Fatihah, wal qur'anal azim, dan Al-Qur'an al-azim. Al-Hijr ayat 87. Wal hijru makkiyatun, sedangkan surat Al-Hijr ini adalah surat Makkiyah biijma'in, dengan kesepakatan ulama. Berarti surat Al-Fatihah juga surat Makkiyah dong, karena turunnya surat Al-Fatihah dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87, yang mana surat Al-Hijr ini adalah surat Makkiyah secara kesepakatan ulama. Berarti surat Al-Fatihah juga surat Makkiyah. Wa aidon, dan juga alasannya, fardus sholati kana bi Makkah, kewajiban sholat itu berada di kota Mekkah. Walam yathbut annahu waqa'a fil islami sholatun bi ghairiha, dan tidak terbukti terjadi di dalam Islam sholat dengan tanpa membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada ceritanya di dalam agama Islam sholat dengan tanpa membaca Al-Fatihah. Yadullu ala hada qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan atas hal ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bi fatihatil kitabi. Tidak sah sholatnya seseorang kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab.
atau surat Al-Fatihah. Bal hiya min awail Qur'ani nuzulan. Bahkan surat Al-Fatihah adalah termasuk ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Jadi kesimpulannya surat Al-Fatihah menurut pendapat yang sahih yaitu adalah surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wasumiyat Fatihatan, disebut Fatihah li'annaha miftahul kitabil azizi, karena surat ini adalah pembuka kitab suci Al-Quran yang mulia. Wahada, ini adalah ismun, satu nama, min jumlati isrina isman, dari 20 nama surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah memiliki 20 nama. Yang pertama adalah Fatihah. Tsaniha, yang kedua namanya adalah Fatihatul Kitab. Namanya adalah Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran. Tsalitsuha, yang ketiga namanya adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Li'annahu muftatahun biha, karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Faka'annaha asluhu, maka seakan-akan surat Al-Fatihah ini adalah asalnya, wa asasuhu alias pondasinya. Rabi'uha suratul kanzi, yang nomor 4 adalah suratul kanzi, surat perbendaharaan langit. Li'annaha, karena surat Al-Fatihah nazalat min kanzin tahtal arsy, turun dari perbendaharaan yang berada di bawah arsy. Khamisuha, yang kelima namanya surat Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah, surat Al-Kafiyah, artinya yang mencukupi. Sadisuha, yang keenam adalah surat Al-Wafiyatu, yang artinya sama, mencukupi. Kenapa disebut Al-Kafiyah atau Al-Wafiyah yang artinya mencukupi? Li'annaha, karena surat Al-Fatihah wafiyatun kafiyatun fi sihhatis sholati an ghairiha. Karena surat Al-Fatihah itu mencukupi di dalam keabsahan sholat ketimbang surat yang lainnya. Indal qudrati, ketika mampu alaiha membaca surat Al-Fatihah. Sabi'uha, yang ketujuh namanya surat Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah, surat Asy-Syafiyah, yang artinya yang menyembuhkan. Tsaminuha, yang kedelapan adalah asyifa, obat. Lima warada, karena ada riwayat hadis, hiya syifaun min kulli da'in. Al-Fatihah adalah obat dari segala penyakit. Tasi'uha as-sab'ul mathani, yang kesembilan adalah surat as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulangi. Karena 7 ayat ini diulang-ulangi ketika sholat. Li'annaha sab'u ayatin, karena surat Al-Fatihah jumlahnya ada 7 ayat, ala sahih, menurut pendapat sahih. Sawa'un kulna innal basmalata minha aula, baik kita mengatakan basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak, jumlahnya tetap 7. Ashiruha, yang ke-10 adalah An-Nur, cahaya. Al-Hadi Asyarah, yang ke-11 adalah Ar-Ruqyah, surat Ruqyah atau pengobatan. Ats-Tsani Asyarah, yang ke-12 adalah Suratul Hamdi wa Syukri, surat pujian. Ats-Tsalitsa Asyarah, yang ke-13 adalah Ad-Du'a, surat Ad-Du'a, karena surat ini mengandung doa kepada Allah. Ar-Rabi'a Asyarah, yang ke-14 adalah Ta'limul Mas'alah, surat Ta'limul Mas'alah, artinya mengajari meminta. Karena di dalam surat Al-Fatihah Allah mengajari hamba-hambanya untuk meminta kepadanya. Listimaliha ala dalik, karena surat surat Al-Fatihah ini mengandung hal tersebut. Al-Khamisa Asyarah, yang ke-15 suratul Munajah, surat Munajah, surat berduaan dengan Allah, surat berbisik-bisik dengan Allah. As-Sadisa Asyarah, yang ke-nomor 16 suratul Tafwid, surat penyerahan diri kepada Allah. As-Sabi'a Asyarah, nomor ke-17 suratul Su'al, surat meminta. Ats-Tsamina Asyarah, nomor 18 suratul Ummil Kitab, surat Ummil Kitab. At-Tasi'a Asyarah, nomor 19 Fatihatul Quran, surat Fatihatul Quran, pembuka Al-Quran. Al-Ishrunah, yang terakhir, yang nomor 20 As-Sholatu, surat As-Sholat. Kenapa surat Al-Fatihah disebut As-Sholat? Li khabari qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Karena ada hadis qudsi yang berbunyi qasamtus sholata. Kata Allah, aku membagi sholat. Sholat di sini adalah surat Al-Fatihah. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi surat Al-Fatihah
antara aku dan antara hambaku separuh-separuh. Fanisfuhali, separuh yang pertama itu untukku, wanisfuhali abdi, dan separuh yang kedua itu untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Yaqulul abdu, ketika seorang hamba berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji tetap milik Allah, Tuhan semesta alam. Yaqulullahu, maka Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Yaqulul abdu, ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir-Rahimi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaqulur rabbuh, maka Allah mengatakan Athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Yaqulul abdu, ketika seorang hamba mengatakan Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yaqulullahu, maka Allah menjawab Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Yaqulul abdu, ketika seorang hamba mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah hamba menyembah dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan. Yaqulullahu, maka Allah mengatakan Hadhil ayatu baini wa baina abdi, ayat ini adalah pemisah antara aku dan antara hambaku. Jadi ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah pemisah atau batas antara aku dan antara hambaku. Wali amdi masa'al, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, atau akan aku kabulkan permintaan hambaku. Yaqul abdu, ketika seorang hamba mengatakan ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullah, maka Allah menjawab fahaula'i li abdi wa li abdi masa'al, maka itu semua adalah milik hambaku, wali abdi masa'al, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Jadi kenapa surat Al-Fatihah itu disebut surat As-Salat? Karena Allah menggunakan redaksi As-Salat ketika menyebutkan surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu oleh Allah dibagi menjadi dua bagian. Dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, itu adalah miliknya Allah. Karena yang berhak mendapatkan ini semua itu hanyalah Allah. Sedangkan dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini adalah miliknya hamba Allah, dan Allah akan mengabulkan apa yang hambanya pinta. Wa warada fi fadliha ahaditsu katsiratun, dan terdapat banyak hadis yang menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah. Minha, di antara hadis-hadis itu adalah ma huwa musalsalun bil halafi billahil azimi, adalah hadis yang diriwayatkan secara musalsal dengan bersumpah kepada Allah. Hadis musalsal itu adalah salah satu model periwayatan sebuah hadis di mana setiap rawinya meriwayatkan hadis dengan keadaan yang sama atau dengan sifat yang sama, baik keadaan atau sifatnya itu berupa perbuatan atau perkataan. Dalam hal ini, yang sama adalah para rawinya bersumpah dengan Allahil Azim. An Ibnul Arabi, dari Imam Ibnul Arabi, beliau berkata, Idza qara'tal Fatihah, jika kamu membaca surat Al-Fatihah, fasil, maka sambunglah Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bi alhamdulillah, dengan lafaz alhamdulillah, fi nafasin wahidin, menggunakan satu nafas, min ghairi qat'in, tanpa memutusnya. Fa inni aqul, maka sesungguhnya aku berkata, Billahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani Abul Hasan, telah berkata kepadaku Abul Hasan, Ali, yaitu Ali, Abul Fatah At-Tayyib, bimadinatil Mausil, sanata ihda wa sittimi'atin, pada tahun 601, waqal, beliau berkata, Billahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad sami'tu min Abi Bakrin min famihi walafdihi, aku telah mendengar dari Abu Bakar, dari mulutnya, dari pelafatannya, wa huwa Abul Fadl bin Muhammad Al-Khatib. Abu Bakar di sini adalah Abu Fadl bin Muhammad Al-Khatib Al-Harawi. Wa qala, beliau berkata, Billahil azim, demi Allah yang maha agung. Jadi semua rawinya menggunakan lafaz Billahil azim, bersumpah dengan Billahil azim. Laqad haddatsana Abu Bakar Asy-Syasi, Abu Bakar Asy-Syasi telah berkata kepadaku, Asy-Syafi'i,
yang bermadzhab Syafi'i, min lafdhihi, dari lafadznya, wa qala, beliau berkata billahil azim. Terus begitu menggunakan lafaz billahil azim, laqad haddatsani Abdullah al-Ma'ruf bi Abi Nasr as-Sarkhasi wa qala billahil azim laqad haddatsana Muhammad bin al-Fadl wa qala billahil azim laqad haddatsana Muhammad bin Yahya al-Warraq al-Faqih wa qala billahil azim laqad haddatsani Muhammad bin Hasan al-Alawi az-Zahid wa qala billahil azim laqad haddatsani Musa bin Isa wa qala billahil azim laqad haddatsani Abu Bakar ar-Raji'i wa qala billahil azim laqad haddatsani Anas bin Malik wa qala billahil azim. Anas bin Malik berkata, billahil azim laqad haddatsani Muhammad al-Mustafa, telah bercerita kepadaku Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih. Wa qala, Nabi Muhammad berkata, billahil azim, demi Allah yang agung, laqad haddatsani Jibril, telah berkata kepadaku malaikat Jibril. Wa qala, malaikat Jibril berkata, billahil azim laqad haddatsani Israfil, telah berkata kepadaku Israfil. Wa qala, malaikat Israfil berkata, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya Israfil, wahai Israfil, bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaanku, wajudi wa karami, dan kedermawananku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim marrotan, satu kali, bi fatihatil kitab, dengan fatihatul kitab, marrotan wahidah, satu kali, ashhidu, maka saksikanlah, anni ghafartu lahu, maka sesungguhnya aku mengampuninya, wa qabiltu minhul hasanat, dan menerima kebaikan-kebaikan yang membacanya, wa tajawaztu anhu sayyi'at, dan aku mengampuni kejelekan-kejelekannya, wala ahriqu lisanahu finnar, dan aku tidak akan membakar lisannya kelak di neraka, wa ujiruhu min adabil qabri, dan aku akan menyelamatkannya dari siksa kubur, wa adabin nar, dan siksa api neraka, wal faza'il akbar, dan kekagetan-kekagetan yang luar biasa kelak di hari kiamat, wa yalqani, dan akan bertemu denganku, qabl anbiya'i wal awliya'i ijma'in, sebelum para nabi dan sebelum para wali. Intaha. Minal Manawi al-Jami' as-Saghir, dari kitab Al-Manawi al-Jami' as-Saghir. Qauluhu in kanat minha ila akhirih. Adapun perkataan musannif yang berbunyi in kanat minha ila akhirih, yang ini in kanat minha sampai terakhir di sini, ini perkataan ini dikomentari oleh Imam As-Sawi. Perkataan ini dikomentari oleh Imam As-Sawi. Hadha ta'bir yuhimu fi badi'ir ra'yi annaha illam takun minha falaysat sab'an. Redaksi ini menimbulkan kesalahpahaman ketika pertama kali membaca, yang memberikan pemahaman annaha illam takun minha falaysat sab'an, bahwa jika basmalah bukan termasuk bagian Al-Fatihah, berarti jumlahnya bukan 7. Ma'annahu yukhalifu ma ba'dahu, padahal ini menyalahi terhadap lafaz setelahnya. Fal munasibu ayyakulah, maka yang pantas seharusnya musannif mengatakan seperti ini. Sab'u ayatin fa in kanat al-basmalatu minha fasabi'atu siratal ladina ila akhiriha wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha. Jadi ini hanya membahas ayat saja, namun pemahamannya tetap sama. Wa ba'duhum, sebagian ulama, ja'alal basmalatah, menjadikan basmalah minha bagian dari surat Al-Fatihah, wa ja'ala ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha thaminatan, dan menjadikan lafaz ghairil maghdubi alaihim sebagai ayat ke-8. Wa ba'duhum, sebagian ulama lagi, ini nggak tahu ulama apa bukan ya, dan sebagiannya lagi ja'alaha sitta ayatin, menjadikan surat Al-Fatihah menjadi 6 ayat, wal basmalatu laysat minha, dan membuang basmalah. Basmalah tidak dijadikan ayat dari surat Al-Fatihah. Wa hadanil qawlani marjuhani. Dua pendapat ini adalah pendapat yang tidak unggul. Wa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, ukhtulifa fil basmalati, basmalah diperselisihkan. Fakila, dikatakan, laisat ayatan minal fatihati, basmalah bukanlah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Bal wala min kulli suratin, bahkan bukan satu ayat dari setiap surat. Siwa suratin namli, selain surat An-Naml, karena di dalam surat An-Naml itu ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama, hanya saja, yundabu, disunnatkan, al-ibtida'u biha, memulai dengan basmalah, kal isti'adati, seperti memulai menggunakan isti'adah.
wa alaihi qurra'ul madinati wal basrati wasyami wa fuqaha'uha. Ini adalah pendapat qurra di kota Madinah, Basrah dan Syam dan para ahli fikih mereka. Wal Auza'i, Imam Al-Auza'i, wa Malik dan Imam Malik, mustadillina bima ruya an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali annahu kana yaftatihu ahaduhum bil Fatihati fi sholatihi imaman min ghairi ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Nah, para ulama ini itu berpendapat menggunakan dalil bertendensi dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali, bahwasanya salah satu dari mereka, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu memulai dengan membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya ketika menjadi imam tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ketika menjadi imam membaca Al-Fatihah tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu adalah landasan mereka mengatakan Basmalah bukanlah surat dari Al-Fatihah, karena Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak membaca Basmalah ketika menjadi imam. Wakilah ayatun minal Fatihati, dan ada yang mengatakan Basmalah adalah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan satu ayat dari setiap surat. Wa alaihi qurra'u Makkah, ini adalah pendapat qurra'u Makkah, para ahli qiraah di kota Makkah, wal Kufah dan kota Kufah, wa fuqaha'uha dan para ahli fikihnya, wa Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak, wa Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Syafi'i. Mustadillina, mereka berlandaskan bima ruya dengan hadis yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tum alhamdulillah, jika kamu membaca Alhamdulillah atau membaca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an, karena sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an, wa ummul kitab dan ummul kitab, was-sab'ul mathani dan as-sab'ul mathani. Wa bismillahirrahmanirrahim, sedangkan bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha adalah salah satu ayatnya. Walhasilu, intinya, annal basmalata, sesungguhnya lafad basmalah min kalamillah, termasuk kalamullah, firman Allah, qat'an, secara pasti. Faman angkaroha, barang siapa yang mengingkarinya, kafaroh, maka dia telah kafir. Wa qawnuha ayatan min kulli suratin aula, khilafun bainal a'immati. Adapun mengenai basmalah itu termasuk satu ayat dari setiap surat atau bukan, itu adalah menjadi perbedaan pendapat di antara para imam. Qauluhu fassabi'atu ghairil maghdubi alaiha. Nah, tadi kan dijelaskan di depan, wa illam takun minha, jika basmalah tidak dihitung dari surat Al-Fatihah, fassabi'atu, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, perkataan musannif tersebut itu perkataan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Nah, perkataan musannif tersebut, ingkultah, jika kamu bertanya-tanya, inna lafdha ghairi sifatun lima qablaha, sesungguhnya lafaz ghairi ini kan sifat kepada lafaz sebelumnya, yaitu lafaz alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina, nah sifat ke ghairi ini adalah sifat ke alladzina, dibaca jar karena menjadi sifat ke alladzina, alladzina mahal jar, sifatun lima qablaha, sifat kepada lafaz sebelumnya. Wasifatu ma'al mausufi kasyai'il wahidi, sifat dengan mausuf itu seperti satu benda. Fakaifa takunu ayatan mustaqillatan, bagaimana bisa dijadikan satu ayat tersendiri ini ghairil maghdubi alaihim, padahal masih ada kaitannya dengan lafaz sebelumnya, yaitu ghairi ini menjadi sifat kepada alladzina. Ujibah, maka dijawab, bi annar rahmanir rahim maliki yaumiddin sifatani lillah, bahwa lafaz ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ini juga sifat bagi Allah. Ma'annahu mujma'un ala annahuma ayatani, meskipun kedua ini sifat, tapi disepakati oleh ulama bahwasanya Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin ini adalah dua ayat, bukan satu ayat. Fakadzalika yuqalu huna, maka sama juga di dalam kasus ini, ghairil maghdubi alaihim ini juga menjadi sifat ke alladzina, syiratal ladzina, namun dijadikan ayat yang berbeda. Wa nukisah, lalu jawaban ini dibantah
bi anna lafdhu ghairi ashaddu iftiqaran ila ma qablahu min ghairihi, bahwa lafaz ghair itu sangat butuh kepada lafaz sebelumnya ketimbang lafaz selain ghair. Ia memang Maliki Yaumiddin sama Ar-Rahmanir Rahim ini dijadikan dua sifat, tapi ghairi ini tidak sama dengan ini, tidak sama dengan Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, tidak sama. Karena lafaz ghairi itu sangat butuh kepada lafaz sebelumnya ketimbang lafaz Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Li'annahu la yatimmu ma'nahu illa bima qablahu, karena lafaz ghairi tidak sempurna maknanya kecuali melihat lafaz sebelumnya. Fakana ma'ahu kasyai'il wahid, maka seakan-akan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ini adalah satu bagian dari ayat sebelumnya. Wa ammar rahmanir rahim wa nahwuhu idza u'riba na'tan falaysa bihadil mathabah. Adapun lafaz ar-rahmanir rahim dan sesamanya jika dijadikan na'at maka tidak sama seperti lafaz ghairi ini kedudukannya, karena lafaz ghairi ini sangat butuh kepada lafaz sebelumnya. Buktinya bidalilil qiraati asyadati bi raf'ihima. Buktinya ada qiraah syad, qiraah yang nyeleneh yang membaca rafa lafaz ar-rahmanir rahim. Ar-Rahmanir Rahimu Maliku Yaumiddin. Awanasbihima, atau ada qiraah syad yang membaca nasab Ar-Rahmanir Rahim Malika Yaumiddin. Nah, qiraah syad yang membaca rafa kedua lafaz ini atau yang membaca nasab kedua lafaz ini itu menunjukkan bahwa Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ini gak ada kaitannya dengan lafaz sebelumnya. Fa innahuma yukhrijani al-irtibat, karena keduanya ini keluar dari kaitan. Walaupun dipisah-pisah, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin maknanya sudah sempurna. Jadi tidak ada kaitan dengan lafaz sebelumnya. Ar-Rahmanir Rahim tidak ada kaitan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki Yaumiddin tidak ada kaitannya dengan lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Jadi satu ayatnya itu, jadi per ayatnya itu tidak ada irtibat, tidak ada persambungan. Sedangkan lafaz ghairi ini ada persambungan dengan lafaz sebelumnya. Maka kenapa kok ghairi ini dijadikan satu ayat tersendiri? Ujibah, dijawab lagi. Bi annal ayatah la yushtaratu fiha adamu irtibatiha bima qablaha. Dijawab bahwa sebuah ayat itu tidak disyaratkan di dalamnya tidak boleh sambung dengan sebelumnya. Jadi tidak ada persyaratan disebut satu ayat harus tidak ada hubungannya dengan lafaz sebelumnya. Tidak ada ketentuan seperti itu. Wa qad takhallasa al-mufassiru min hadzal iskali bi i'rabihi badalan kama ya'ti. Mufassir telah selamat dari keiskalan ini dengan mengi'rabinya menjadi badal sebagaimana yang akan datang nanti. Jadi ghairil maghdubi alaihim ini sama mufassir yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak dijadikan na'at, tidak dijadikan sifat kepada lafaz alladzina, melainkan dijadikan badal. Lanjut kita ke tafsir Jalalainnya. Wa yuqaddaru, dan dikira-kirakan fi awaliha, di dalam awalnya surat Al-Fatihah, kulu, lafaz kulu, katakanlah kalian semua. Jadi di dalam awalnya surat Al-Fatihah itu kita mengira-ngirakan lafaz kulu, seakan-akan Allah memberi perintah kepada kita untuk mengatakan surat Al-Fatihah. Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu, supaya lafaz sebelum iyyaka na'budu itu cocok kepada lafaz iyyaka na'budu. Bikauniha min maqul ibadi, bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah merupakan ucapannya hamba-hambanya Allah. Qauluhu wa yuqaddaru fi awaliha, adapun perkataan musannif wa yuqaddaru fi awaliha, yang ini wa yuqaddaru fi awaliha ayil fatihati, ha ini kembali ke Al-Fatihah, dikira-kirakan di dalam awalnya Al-Fatihah lafaz kulu. Jadi mengira-kirakan lafaz kulu di awalnya surat Al-Fatihah, yaitu qabla al-basmalah, yaitu mengira-kirakan lafaz kulu sebelum lafaz basmalah. Al-qawli bi annaha minha, kalau mengikuti pendapat yang mengatakan basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Aw ba'daha, atau mengira-kirakan lafaz kulu setelah lafaz basmalah, wa qabla hamdalah, dan sebelum lafaz hamdalah. Al-qawli, kalau mengikuti pendapat bi annaha laysat minha, bahwa basmalah bukan surat Al-Fatihah. Qauluhu bi kauniha, adapun perkataan musannif yang bi kauniha ini
Al-ba'u bima'na fi, ba'nya bermakna fi. Hai fi kaunil fatihati kulliha min makul ibad, yakni di dalam adanya surat Al-Fatihah keseluruhannya itu adalah ucapannya hamba-hambanya Allah. Wa fi nuskhatin bikaunihi, kalau di dalam salinan kitab lain itu tidak menggunakan bikauniha tapi menggunakan bikaunihi. Wa hiya awdahu, dan ini yang menggunakan bikaunihi itu lebih jelas. Wadhamiru a'idun ala ma qabla iyyaka, dan dhamirnya bikaunihi kalau menggunakan bikaunihi itu kembali kepada lafaz ma qabla iyyaka, kembali ke lafaz ini. Kalau menggunakan bikauniha maka hanya kembali ke Al-Fatihah. Kalau menggunakan bikaunihi maka hanya kembali ke ma qabla iyyaka. Wa muhassiluhu, intinya anna iyyaka na'budu lama kana min maqul ibad ihtija ila taqdiri qulu, bahwasanya ketika lafaz iyyaka na'budu itu menjadi perkataan hamba-hambanya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, maka ihtija ila taqdiri qulu fi ma qablahu, maka butuh untuk mengira-ngirakan lafaz qulu di sebelum iyyaka na'budu ini, liyakuna ma qablahu min maqul ibadi aidan, supaya lafaz sebelum iyyaka na'budu itu termasuk perkataan hamba-hambanya Allah juga. Fatakunu al-fatihatu kulluha min maqul ibad, sehingga semua Al-Fatihah, lafaz Al-Fatihah itu adalah perkataan hambanya Allah. Jadi fungsinya mengira-ngirakan lafaz qulu itu supaya lafaz Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seluruhnya itu adalah perkataan hamba kepada Allah. Walau taraka hadat takdirah, andaikan meninggalkan pengira-ngiraan ini, pengira-ngiraan lafaz qulu, lahtamala anna qawlahu alhamdulillahirabbil alamin ila akhiriha sana'un minallahi ala nafsihi, maka akan menimbulkan kemungkinan bahwa perkataan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya sampai akhir itu adalah pujian dari Allah kepada dirinya sendiri. Kalau tidak dikira-kirakan menggunakan lafaz qulu, maka surat Al-Fatihah itu adalah pujian dari Allah kepada dirinya sendiri. Fayakunu min maqulihi huwa, maka termasuk perkataannya Allah kepada dirinya sendiri. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Wadzalika shahihun fi haddi dzatihi. Hal ini memang benar secara dzatiyahnya, memang benar semua Al-Qur'an, isinya Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah. Lakinnat tanasuba ablaw, akan tetapi menselaraskan itu lebih balew, lebih balaghah, lebih indah. Jadi dikira-kirakan di dalam awalnya surat Al-Fatihah lafaz qulu, Allah berkata, qulu, ayo katakan kalian semua wahai hamba-hambaku, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi seakan-akan Allah mengajari kita untuk memohon kepada Allah, memuji Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan perkataan Allah sendiri kepada dirinya sendiri. Seperti itu.